binatang tidak dikenal. Punggungnya yang kuat. Terdapat gambar kalajengking yang menakutkan. Di sampingnya juga terdapat aki yang penuh dengan darah. Tidak ada yang tahu spesies apakah dia. Hanya tahu, dia dimuat ke dalam bagasi. Dikirim sebagai barang. Malah disita oleh polisi. Di bea cukai. Di sisi lain pria yang duduk di jet pribadi mewah ini, menerima telepon misterius. Katanya Scorpion senilai 1 miliar. Disita oleh polisi. Jika bisa mendapatkan kembali, akan dibayar 50 juta. Pria itu sangat bingung, peran macam apa ini? Dan bisa mengakibatkan apa, sehingga begitu penting, dan begitu berharga. Tapi menurut aturan, tidak diperbolehkan untuk terus bertanya. Dan di sisi lain, Scorpion sudah turun dari mobil. Dia dibawa ke pusat komando lokal oleh polisi, dan ditahan. Yang ditahan bersama, ada juga seorang pria yang mengangkut Scorpion. Dia sepertinya tidak tahu apa yang dia bawa. Karena ketika polisi menginterogasinya, dan mengatakan kepadanya bahwa barang yang dia bawa adalah Scorpion, dia langsung menggila, bahkan terus berkata, "Habislah kalian, dia bukan manusia." Bola matanya hampir keluar, kemudian menggunakan kepala sendiri, terus mengetuk ke meja, terakhir mati dengan penuh darah. Kapten yang bernama Travis melihat keseriusan masalah ini. Pengalamannya sebagai polisi kriminal selama bertahun-tahun, tidak akan takut dengan adegan ini. Dia berencana menanyai Scorpion langsung. Dia datang ke ruang interogasi, menanyakan Scorpion siapakah dia. Tetapi, Scorpion tidak menjelaskannya, malah memberitahunya. Informasi dalam otaknya bernilai 1 miliar, dan nanti akan datang 2 polisi, yang mengaku sebagai Biro Interogasi Negara. Datang menanyakan padanya. Saya beritahu dahulu, mereka itu palsu. Travis tidak percaya setelah mendengarnya. Tetapi tidak lama kemudian, rekannya Ellen memberitahunya. Biro interogasi datang membawa Scorpion. Misi kita selesai. Travis terkejut. Dia datang ke koridor, menanyakan pertanyaan inti pada mereka. Melalui jawaban mereka, dia tahu mereka palsu, karena sudah ketahuan. Langsung mau membunuh Travis. Untung saja rekannya datang menolong. Travis sangat panik, karena yang dikatakan Scorpion semua terjadi. Dia juga memprediksi, jika terus membiarkannya di sini, semua orang di sini akan mati. Travis panik, dia tidak ingin melihat rekannya mati. Akhirnya dia berencana, membawa Scorpion sendiri, dan memindahkannya ke tempat lain. Baru saja Travis keluar, pantulan sinar dari atap menarik perhatian Scorpion. Menunduk. Kualitas mobilnya sangat bagus. Sayangnya Travis terlalu naif. Sangat cepat. Sebuah Chevrolet hitam datang dari belakang. Sekelompok orang bertopeng keluar dari mobil. Di tangan mereka semua ada alat. Gergasi besi dinyalakan. Mereka ingin membuka pintu mobil. Pas sekali, Scorpion menggunakan gergajinya itu, sekaligus membuka borgolnya. Penjahat bergegas mau masuk ke mobil. Tetapi hasilnya malah begini. Scorpion menggunakan tinjunya, mengakhiri pertarungan dengan tendangan. Tetapi masih ada lagi. Seorang anggota mati di jalan. Daya tembak musuh terlalu ganas. Kapten Travis memimpin semua ke pusat komando, dan memerintahkan mode pertahanan diaktifkan. Semua pintu dan jendela anti peluru diturunkan. Berencana diam di tempat menunggu tim penyelamatan. Tetapi baru saja masuk, Ellen mengangkat pistol menuju pada Scorpion. Dia merasa semua masalah dikarenakan Scorpion. Tetapi Scorpion memberitahunya, membunuhnya tidak mencegah mereka menyerang. Belum selesai bicara, semua listrik di ruangan dipadamkan. Ternyata sistem kontrol daya dari pusat pertempuran dimasuk oleh penjahat. Mereka menelepon dan berkata, jika memberikan Scorpion, mereka akan segera pergi, tidak akan melibatkan yang lain. Hal ini membuat Travis semakin penasaran dengan Scorpion. Sebelum mencari tahu, tidak akan menyerah. Jadi dia segera memanggil semua orang untuk merencanakan pertempuran. Dia memakai sebuah mayat, dengan pakaian Scorpion, berpura-pura menyerahkan Scorpion untuk menyerah, dan membiarkan Scorpion asli di belakang. Saat mendekat, baru membunuh mereka. Kelihatannya rencana sudah hampir berhasil. Musuh sudah mengepung. Tetapi tiba-tiba, musuh tiba-tiba mundur. Ternyata, mereka tahu ini jebakan. Ada yang salah.
Ada mata-mata. Ternyata salah satu rekan tim menggunakan kode Morse untuk memberitahu keluar. Tidak hanya demikian, dia juga melepaskan polisi palsu yang dipenjara, dan memberitahunya cara membuka pintu anti peluru. Karena dia merasa demi Scorpion, malah kehilangan nyawanya sangat tidak layak. Jika dia tidak berbuat demikian, nanti penjahat masuk habislah semuanya. Tiba-tiba, Ellen menemukan mereka di koridor. Polisi palsu itu membunuh polisi mata-mata. Kemudian dia melarikan diri ke ruang distribusi daya pusat, dan memotong listrik anti peluru. Di saat ini, semua pintu anti peluru pun terbuka. Melihat itu, para penjahat langsung masuk. Penjahat masuk ke markas. Semua tenaga kerja pun mati. Penjaga keamanan pun mati dibunuh. Tetapi ini tidak mempengaruhi. Para penjahat di belakang terus maju. Tetapi mereka tidak hanya mati karena ledakan. Tetapi ditembak. Para penjahat pun pada mati. Tidak hanya demikian, Scorpion masih ingin menunjukkan sesuatu pada mereka, yaitu lari ke lorong bawah tanah. Secara tidak sengaja ditemukan tadi. Travis menyuruh rekannya pergi dulu. Dia dan Scorpion akan tinggal untuk bertarung. Mereka bagi dua jalan. Di sisi lain, rekannya Ellen sedang bertarung dengan penjahat wanita. Tidak lama kemudian Ellen pun pingsan, dan Travis bertemu dengan penjahat wanita itu. Dia ditendang oleh wanita itu, dan terus memukul Travis. Keduanya terus bertarung. Di saat ini, wanita itu mau membunuh Travis, tetapi malah dihindar dan didorong Travis ke bawah. Langsung mati, dan Scorpion juga diserang. Bos penjahat akhirnya keluar. Dialah yang ingin menangkap Scorpion. Dengan cepat, dia terus menembak Scorpion, dan perut Scorpion pun tertembak. Tetapi bagus juga, karena terus menembak, tidak ada peluru lagi. Dia melemparkan pistol, dan ingin bertarung dengan Scorpion. Scorpion tertawa, karena Scorpion memang tidak suka pakai pistol. Karena membunuhnya hanya perlu satu tendangan, yaitu tendangan maut ini. Selesai. Kedua pemenang juga bersama lagi. Setelah itu, Travis datang ke koridor menyelamatkan Ellen, dan ketiganya pun duduk menunggu tim penyelamatan. Tiba-tiba Scorpion mengeluarkan gigi palsu. Ada microchip di dalamnya. Penjahat itu datang karena ini. Ternyata Scorpion adalah anggota pasukan khusus setempat. Beberapa tahun lalu menjadi mata-mata gangster. Dia mendapat bukti kejahatannya, dan disimpan ke dalam microchip ini. Waktunya mengeluarkan ini. Sebelumnya tidak berani katakan, dikarenakan takut ada mata-mata juga. Ya, benar seperti perkiraannya. Rekannya Ellen mengeluarkan pistol dan menembak, mengambil microchip dan berlari. Ternyata Ellen juga mata-mata. Travis terus mengejar dari belakang, tetapi malah diserang Ellen dari belakang. Keduanya terus bertarung. Ellen ingin mengambil pistol dan melawan, malah dikalahkan oleh Travis. Travis menginjak Ellen di bawah kakinya. Semuanya berakhir. Di malam hari, polisi memblokir lokasi pertempuran pagi hari. Ellen juga dibawa pergi oleh polisi. Tiba-tiba mereka memanggil Travis, agar dia membantu mengkonfirmasi jasad Scorpion. Setelah dilihat, jasad ini memakai baju Scorpion. Tetapi bukan Scorpion. Tetapi Scorpion tersenyum dan berkata, "Ia itu Scorpion." Dan tidak banyak dijelaskan, karena Scorpion asli. Mana mungkin mati segampang itu. Cerita sampai di sini. Film selesai.